Arsenal raih 3 poin, tempel Liverpool di puncak. Erling Haaland comeback bela Man City. Mancini kabur saat timnya adu penalti di Piala Asia 2023. Joao Felix cedera, diprediksi absen sebulan. Manuel Neuer, tak masalah Jurgen Klopp tangani Bayern. Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Arsenal meraih kemenangan 2-1 atas Nottingham Forest dalam lanjutan Liga Primer Inggris Rabu 31 Januari dini hari waktu Indonesia Barat. Gabriel Jesus mencetak gol di menit ke-65 sebelum digandakan oleh Bukayo Saka di menit 72. Forest memperkecil skor berkat Taiwo Awoniyi di menit ke-89. Kemenangan di City Ground ini membawa tim London Utara itu berjarak 2 poin dari pemuncak klasemen Liverpool. Aston Villa harus menyerah dengan skor 1-3 kala menjamu Newcastle di Villa Park dalam laga Liga Inggris pekan 22, Rabu 31 Januari dini hari waktu Indonesia Barat. 3 gol Newcastle dibukukan Fabian Schär di menit 32 dan menit 36, dan bunuh diri Alex Moreno di menit 52. 1 gol hiburan Aston Villa dikemas melalui aksi Ollie Watkins saat pertandingan memasuki menit ke-71. Hasil ini sekaligus menghentikan tren buruk Newcastle di Liga Inggris 2023-24 selesai mencatatkan 4 kekalahan beruntun. Beralih ke pertandingan Piala Asia 2023, wakil Asia Tenggara habis setelah Thailand kalah 1-2 dari Uzbekistan dalam laga 16 besar di Stadion Al Janoub Selasa 30 Januari malam. Gawang Thailand bobol di menit ke-37 melawan pemain Uzbekistan Dior Kolmatov. Thailand lalu menyamakan kedudukan di awal babak kedua lewat aksi Supachok Saracha. Namun kedudukan imbang hanya bertahan 7 menit. Uzbekistan kembali unggul melalui tembakan Abosbek Faizulaev. Korea Selatan menyingkirkan Arab Saudi dari Piala Asia 2023. Taeguk Warriors menang 5-3 lewat adu penalti usai laga imbang 1-1 selama 120 menit. Abdullah Radif membawa Saudi unggul di awal babak kedua sebelum akhirnya Cho Gue-sung menyamakan skor di masa injury time. Dalam babak adu penalti, kiper Korsel tampil gemilang dengan mematahkan 2 algojo penalti Arab Saudi. Di ajang Piala Afrika, Maroko tersingkir dari turnamen setelah kalah 0-2 dari Afrika Selatan di babak 16 besar. Rabu 31 Januari 2024 dini hari waktu Indonesia Barat, 2 gol Bafana Bafana dicetak oleh Evidence Makgopo dan Teboho Makauna. Sikap Roberto Mancini ketika timnas Arab Saudi tumbang dari Korea Selatan di Piala Asia 2023 dapat sorotan. Alih-alih menemani tim hingga laga usai, Mancini justru kabur ke ruang ganti usai 2 pemain Arab Saudi gagal penalti. Situasi ini seolah ironi dengan status Mancini sebagai salah satu manajer dengan gaji paling tinggi di dunia. Menurut La Gazzetta dello Sport, ex-juru taktik Italia ini dibayar 30 juta euro atau setara 496,5 miliar rupiah per tahun sebagai manajer timnas Arab Saudi. Sebagai perbandingan, Jurgen Klopp mendapatkan gaji 18 juta euro dari Liverpool setiap tahun. Pep Guardiola telah mengonfirmasi bahwa Erling Haaland akan masuk dalam skuad Manchester City untuk menghadapi Burnley di Liga Inggris pada Rabu malam. Haaland sudah absen membela The Citizen sejak awal Desember lalu. Penyerang internasional Norwegia itu mengalami retak pada kakinya. Ia masih absen saat Manchester City mengatasi Tottenham Hotspur di Piala FA Sabtu 27 Januari lalu, tapi kini dipastikan siap main. Karim Benzema akan tetap di Al-Ittihad menjelang tenggat waktu jendela transfer Januari Liga Saudi semakin dekat. Benzema akan bertahan di Al-Ittihad meski namanya dikaitkan dengan Manchester United dan Chelsea. Sementara Benzema tetap bertahan, mantan pemain Real Madrid yang meninggalkan klub Spanyol pada 2023 dilaporkan gelisah di tim barunya. Mungkin hanya masalah waktu sebelum pemenang Ballon d'Or itu pindah lagi pada musim panas nanti. Marcus Rashford disebut tak punya rasa hormat ke manajer Manchester United Erik ten Hag, sebab ia tak henti-hentinya berulah. Kritik ini disampaikan Chris Sutton, mantan pemain Blackburn Rovers.
Dia pikir dia tak tersentuh. Ini bukan pertama kalinya dia melakukan pelanggaran ini. Ini hal yang berlanjut. Dia tak punya rasa hormat ke manajer dan rekan-rekan setimnya. Itu harus digarisbawahi. Jurgen Klopp mengonfirmasi bahwa cedera hamstring yang dialami pemain asal Mesir itu akan memakan waktu, namun memberikan kepastian bahwa cedera hamstringnya bisa menjadi jauh lebih buruk. Bos Salah tampaknya akan melewatkan setidaknya 2 pertandingan Liga berikutnya, yakni melawan Chelsea dan Arsenal. Bos Salah menderita cedera saat Mesir bermain imbang 2-2 dengan Ghana di babak grup Piala Afrika 2024. Barcelona menerima pukulan di tengah situasi ingin bangkit. Joao Felix mengalami cedera pergelangan kaki. Ia dibekap cedera di tengah sesi latihan pada Selasa 30 Januari pagi waktu setempat, sehingga dipastikan absen melawan Osasuna Rabu tengah pekan ini. Di dalam keterangannya, Barcelona tidak mengungkapkan beberapa lama pemain timnas Portugal itu akan absen. Meski begitu, Sport mengabarkan Joao Felix berpotensi absen selama sebulan ke depan. Xavi Hernandez akan meninggalkan Barcelona di akhir musim. Xavi merasa hasil kerjanya tak dihargai dan menyebut melatih Barca adalah pekerjaan yang kejam. Ini membuat Anda merasa tidak berharga setiap harinya. Pep sudah mengatakan kepada saya sendiri melihat Luis Enrique menderita, kata Xavi dikutip ESPN. Pelatih berusia 44 tahun itu mengumumkan akan mundur setelah Barca dipermalukan Villarreal 3-5 di kandang sendiri akhir pekan lalu. Dua pemain belakang Arsenal, Ben White dan Alexander Zinchenko, terlibat dalam perkelahian panas di akhir kemenangan 2-1 di Nottingham Forest. Kedua pemain itu harus dipisahkan setelah berdebat mengenai gol menit akhir Forest. Dilansir Sky Sport, ketika ditanya lebih lanjut mengenai kejadian buruk tersebut, bos Arsenal Mikel Arteta sedikit bercanda mengatakan, "Saya menyukainya, mereka memang terus menuntut lebih." Dalam kevakuman di lapangan hijau, karena sedang dalam proses pemulihan cedera ACL, sosok Neymar kemudian sempat membuat banyak orang terkejut. Neymar terlihat berbeda dan tubuhnya menjadi lebih berisi. Netizen lalu ramai-ramai menyebutnya gendut. Melalui media sosialnya, Neymar lantas mengungkapkan kemarahannya dibilang gendut. Dia memang mengakui kelebihan berat badan, tapi tak terima jika ada yang menyebutnya gendut. Manuel Neuer terbuka jika Jurgen Klopp ingin melatih Bayern Munchen. Ia yakin pria asal Jerman itu merupakan pelatih yang cocok untuk di Rotan. Klopp dipastikan akan meninggalkan Liverpool pada akhir musim 2023-24. Ia memutuskan pergi dari Anfield karena mengaku sudah kelelahan. Adapun Bayern saat ini masih ditangani Thomas Tuchel. Ex-pelatih Chelsea itu masih mempunyai kontrak hingga Juni 2025. Rumor Martin Braithwaite pindah ke Manchester United nampaknya bukan sekedar isapan jempol belaka. Klub berjuluk Setan Merah dikabarkan sudah mulai memproses transfer ex-Barcelona itu. Laporan dari Goal mengklaim bahwa United saat ini lagi intens berkomunikasi dengan Espanyol. Mereka mencoba meyakinkan Espanyol untuk melepaskan sang striker di bursa transfer musim dingin ini. Timnas U20 Indonesia kembali menelan kekalahan di laga uji coba. Kali ini menghadapi Uzbekistan pada Selasa 30 Januari, diadakan di Stadion Madia Senayan, Jakarta. Timnas U20 Indonesia harus mengakui keunggulan Uzbekistan dengan skor 2-3. 2 gol Timnas U20 Indonesia dari Kaviatur Rizky dan Alrian Syah Abdul Manan gagal menyelamatkan timnya dari kekalahan. Sementara 3 gol Uzbekistan masing-masing dicetak Komilov Murodjon, Kurbonov Ozotbek, dan Faizullayev Ruziboy. Menurut jurnalis asal Italia Gianluca Di Marzo, MU berencana merekrut bek asal Brazil berusia 26 tahun, Gleison Bremer dari Juventus. Setan Merah berencana untuk membelinya pada transfer musim panas 2024 nanti. Menurut laporannya, MU bersedia mengeluarkan 80 juta euro atau 1,3 triliun rupiah untuk membawanya ke Old Trafford. Sejak kehadiran Sir Jim Ratcliffe sebagai pemilik minoritas MU, transfer ini akan dilaksanakan mengingat Bremer diproyeksikan akan menggantikan peran Rafael Varane. Manchester United memastikan persoalan disiplin Marcus Rashford yang diduga melakukan dugem sudah ditangani secara internal. Urusannya kini telah tuntas. Dalam pernyataan resminya, MU menyampaikan Marcus sudah bertanggung jawab atas tindakan-tindakannya. Rashford sebelumnya pernah dicadangkan karena terlambat ke pertemuan tim. Ia juga dikecam karena menggelar pesta hanya beberapa jam setelah MU dihajar Manchester City 0-3 di Old Trafford. AS Roma perlu mencari klub baru untuk Andrea Bellotti dan Marash Kumbula untuk memberi ruang bagi kedatangan Angelino dari RB Leipzig. Bellotti mencetak 6 gol serta 2 assist dalam 22 pertandingan kompetitif untuk Roma musim ini.
Namun dia hanya menjadi starter dalam 10 pertandingan tersebut dan semakin terpuruk sejak Daniele De Rossi mengambil alih posisi pelatih. Menurut Football Italia, Belotti menaruh hati pada Fiorentina dan keinginan itu nampak bersambut dari pihak AS Roma dan Fiorentina. Pengejaran AC Milan terhadap mantan bek Atalanta, Barry Demiral, dapat terhenti akibat tuntutan gaji yang tinggi. Padahal waktu tersisa dalam jendela transfer Januari semakin mepet. Demiral pindah ke Al Ahly dengan biaya transfer sebesar 18 juta euro dan sementara Milan tertarik untuk memboyongnya kembali dengan status pinjaman. Jumlah gaji yang diterima Demiral di Al Ahly diyakini melebihi kemampuan finansial AC Milan untuk musim ini. Real Madrid sepertinya tidak akan aktif di hari-hari terakhir bursa transfer, setidaknya dalam hal tim senior mereka. Tetapi mereka telah menambah jumlah penjaga gawang. Kiper berusia 16 tahun Ilya Voloshin yang pernah bermain untuk tim U19 di Rayo Majadahonda bergabung ke Los Blancos setelah menyetujui kepindahan pada akhir musim panas. Voloshin adalah salah satu pemain yang sangat diharapkan Real Madrid. Pemain Bayern Munchen Alphonso Davies sempat diisukan pindah ke klub raksasa Spanyol Real Madrid. Mendengar kabar ini, bek kiri asal Kanada memberi tanggapan yang membuat Real Madrid menjadi mundur secara perlahan. Meski tidak menyebut nama Real Madrid secara langsung, namun Alphonso Davies mengatakan dia saat ini merasa nyaman di Bayern Munchen. Pemain yang dikenal cepat ini juga ingin melanjutkan karirnya dengan fokus di FC Bayern Munchen untuk saat ini. Banyak klub termasuk Bayern Munchen dilaporkan tertarik pada gelandang Aston Villa, Jacob Ramsey. Meskipun ada ketertarikan, Ramsey tidak mungkin meninggalkan The Villains setidaknya pada jendela transfer Januari karena jendela tersebut perlahan-lahan akan segera berakhir. Sejauh ini, selain Bayern, ada juga Newcastle dan Tottenham yang tertarik dengan sang pemain. Klub paling serius ingin memboyong Ramsey adalah Newcastle United. Mereka sudah lakukan pendekatan ke Aston Villa. Mohamed Salah dikabarkan diincar Al Ittihad. Liverpool pun mulai ancang-ancang. The Red Center disebut mencari pengganti Mo Salah. Radar scout Liverpool disebut sudah menemukan kandidat pengganti Salah di Belgia. Ia bermain di klub Genk dan namanya adalah Bilal Elkhanos. Rumor ini dilansir oleh Daily Mail. Media itu mengklaim bahwa pemain asal Maroko tersebut merupakan salah satu talenta muda terbaik saat ini. Tak hanya Liverpool, kabarnya Atletico Madrid dan Bayer Leverkusen juga mengincarnya. Keinginan Bayern Munchen untuk meminang Kieran Trippier pupus sudah. Sang pemain menolak tawaran Bayern Munchen. Trippier menegaskan bahwa ketertarikan Bayern tidak membuatnya berhenti menjadi pemain penting bagi tim asuhan Eddie Howe dan menegaskan bahwa ia ingin membuat sejarah bersama klub. Trippier menambahkan ia tidak tergoda sedikit pun untuk melihat tawaran klub lain pada bursa transfer. Ia masih berhasrat ingin bertahan lebih lama lagi bersama The Magpies. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong mengakui masih merasakan penyesalan yang banyak setelah kalah dari Australia di babak 16 besar. Namun demikian, juru taktik asal Korea Selatan itu mencoba menerima situasi tersebut. Ia melihat pasukannya sudah bermain bagus selama bermain di Piala Asia 2023. Masih banyak penyesalan yang tersisa di laga melawan Australia. Tetapi saya sangat berterima kasih kepada para pemain, kata Shin Tae-yong. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!